Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Pernah nggak teman-teman merasa kadang-kadang bertanya kenapa aku ini harus mengalami hal seperti ini? Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng di video kali ini ya. Nah, ini aku sedang ada di Joglo UGM. Di sini ada aneka benda-benda antik. Selamat melihat benda-benda di video ini ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa sih kita berada di kondisi saat ini? Saat kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita, kadang kita bertanya kenapa harus aku, kenapa harus begini, kenapa ini lagi dan ini lagi ya. Kadang-kadang ujian berulang ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami berbagai kejadian di dunia ini ya teman-teman, semuanya itu sudah dengan izin Tuhan Yang Maha Esa ya. Sekecil apapun tidak ada daun yang jatuh tanpa izin darinya, apalagi sebuah peristiwa yang yang dialami oleh manusia. Jadi nggak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Kalau kita menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedikit banyak agak merepotkan, mungkin ya agak nggak sesuai, atau ada ujian-ujian lain yang sedang dititipkan kepada kita, sesungguhnya itu karena banyak hal ya teman-teman ya. Pertama, bisa jadi ada sebab akibat. Nggak mungkin sebuah peristiwa itu nggak ada sebabnya kan. Pasti ada pelantara yang melewatinya, yang menghantarkannya maksudnya, dan kita menjadi salah satu di antaranya, maka kita juga akhirnya ikut serta. Dan kita nggak perlu menyalahkan diri kita sendiri kalau memang kita sedang dalam posisi di titik yang berat gitu ya teman-teman ya. Kadang memang sih idealnya kita bisa menyiapkan segala sesuatunya lebih baik sehingga tidak mengalami hal-hal yang kurang kita senangi. Tetapi sadari bahwa ada titik-titik tertentu di mana kita itu memang nggak bisa memilih begitu ya. Memang sedang ditakdirkan di sana. Jadi intinya memahami bahwa memang ada pelantara yang menyebabkan sebuah kejadian atau keadaan itu terjadi. Mudah-mudahan kita tidak dalam kesalahan di dalam pelantaraan itu ya. Kalaupun kemudian kita melakukan kesalahan sampai ada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka menjadi momen untuk evaluasi pembelajaran, dan itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita adalah manusia, tempatnya salah. Itu yang pertama. Jadi kedua, selain ada pelantara yang menyebabkannya, juga memang kita dianggap mampu teman-teman. Jadi kita pasti dianggap mampu di dalam menghadapi berbagai hal di sana ya. Jadi jangan berkecil hati ketika kita sedang dalam kondisi sulit, karena kita berpotensi untuk bisa melewatinya dengan baik. Tetapi balik lagi, semua kepilihan kita. Yang jelas kita dianggap bisa, kita dianggap mampu untuk melewati semua yang sedang kita hadapi saat ini. Atau sebenarnya ada hikmah yang memang sedang dititipkan kepada kita, yang di situ kita memang harus banyak belajar untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga di sana yang nantinya ke depan akan mengantarkan kita menjadi sosok yang lebih tangguh. Mungkin sedang disiapkan lah teman-teman ya, sedang disiapkan ditempa dengan hal-hal yang barangkali kadang menyulitkan dan sebagainya. Pokoknya buat kita semuanya yang dalam kondisi apapun tetap optimis ya. Sedikit sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut, dan juga tidak perlu terlalu berkecil hati ya. Ketika sedang dalam kondisi tidak tepat ya, nggak apa-apa, diterima dengan lapang bahwa itu sedang memang lagi jatahnya gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat sambil cari jalan keluar, berprasangka baik, dan terus mau belajar ya teman-teman. Pokoknya tetap optimis dan jangan menyalahkan keadaan jika memang kita sedang dalam kondisi yang tidak nyaman. Nggak masalah, kita mencari peluang bagaimana keluar dari hal yang tidak menyenangkan tersebut tanpa harus banyak mengkambing hitamkan, menyalahkan orang lain. Evaluasi diri dan terus berbenah begitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman ya, kita sekedar nasihat buat saya juga pribadi. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.